Oke, bro. Nah, sini yuk. Kita sebelum membahas tentang limit, bro. Nah, apa arti limit teh? Iya, betul. Mendekati ya. Sebelum bahas tentang limit, yuk kita akan bahas sebuah fungsi dulu nih, bro. Ya, perhatikan. Diharapkan dengan membahas fungsi ini, kalian tahu nih nanti apa artinya limit ya. Jadi gini, bro. Kalau saya punya sebuah fungsi nih, bro, kayak gini. Fx sama dengan x kuadrat min 1. Nah, seperti ini. Terus dibagi x min 1. Mau kita gambar nih, cara gambarnya gimana? Nah, cara gambarnya, bro, cara gambarnya adalah fx-nya ini kalian bisa misalkan sebagai y, bro. Nah, ini sebagai y. Jadi fx itu sama dengan y, ya. Terus kalian bikin tabel seperti ini. Ini isi x, di sini diisi y, ya. Ini kita masukin angka-angka nih. X-nya misalnya nih kita bikin tabel seperti ini deh. Kita bikin tabel seperti ini gitu ya. Misalnya kita X-nya isi mulai dari berapa misalnya? Min 1 misalnya ya. Dari min 1. Terus kita isi 0, kita isi 1, kita isi 2, kita isi 3 gitu ya. Nah, hasilnya berapa ini nanti? Ya kita masukin ke sini, bro. Lihat. Pertama kita X-nya ganti berapa nih? Min 1. Yuk kita hitung berarti Fx atau Y-nya. Kita isi dengan berapa? Min 1. Berarti nanti F masukin min 1 yuk. Ah, berarti X ini diganti min 1, bro. Min 1 dikuadratin. Min 1 dikuadratin jadi berapa yuk? 1. 1 kurangi 1 per X-nya diganti min 1, bro. Min 1 gitu kan ya. Berarti hasilnya di sini 0, bawahnya min 2. Kalau 0 bagi min 2 berapa? Iya, 0. Oh, berarti sini 0, bro. Ah, seperti itu maksudnya ya. Gantian lagi masukin 0 sekarang. F-nya dimasukin 0. F-nya dimasukin 0. Kalau dimasukin 0 berarti X kuadrat 0 kuadrat 0 kurangi 1. X-nya ganti 0 berarti 0 kurangi 1 sama dengan 0 kurangi 1 min 1. 0 kurangi 1 min 1 juga. Min 1 bagi min 1 1. Berarti sebelah sini, bro, 1. Ocre. Oke, lanjut yuk. Sekarang tadi masukin 1 ya. Sekarang ya tadi masukin 0 ketemu 1 sudah. Sekarang masukin 1 yuk. Ketemu berapa nih coba nih. Masukin 1. F1. Berarti X-nya diganti 1, bro. 1 kuadrat 1. Dikurangi 1. Dibagi. X-nya ganti 1. Berarti 1 kurangi 1 juga. Yuk 1 kurangi 1 berapa? 0. Dibagi dengan bawahnya 0. 0 bagi 0 berapa? Ayo berapa? Ayo. Bukan 0 ya. Dan bukan 1 juga. Coba kita cek. Pakai kalkulator. Kalkulator datanglah. Ini dia ya. Kita nolkan dulu. 0 bagi 0 coba. 0 dibagi dengan 0. Hasilnya apa? Ini dia bacanya apa coba? Result is undefinite gitu ya. Result is undefinite. Jadi apa ini artinya? Tidak terdefinisi. Jadi 0 bagi 0 itu tidak terdefinisi. Berarti ini tidak terdefinisi atau tidak ada hasil, boleh tidak terdefinisi. Gitu ya. Sip. Ya, jadi nggak ada hasilnya atau nggak diketahui ya, atau boleh kita terus himpunan kosong atau nggak ada hasilnya, nggak ada nilainya nih, nggak ketahuan berapa nilainya ya. Nya. Lanjut. Kalau kita masukin sekarang, masukin berapa nih? 2. Yuk kita masukin 2, mas, bro. Masukin 2. Yuk masukin 2, kita hitung. Masukin 2 ke sini. 2 kuadrat ya. Jadi 4 kurangi X-nya 1, kurangi 1. Ini X-nya ganti 2 lagi. 2 kurangi 1. Yuk yang atas jadi 4 kurangi 1 jadi 3. Bawah 2 kurangi 1 jadi berapa coba? 1. 3 bagi 1 ya 3. Oh, berarti saat dimasukin 2 hasilnya 3. Satu lagi. Yuk masukin 3, bro. Masukin 3. Kalau saya masukin 3, bro. Saya masukin 3 jadinya berapa yuk? 3 kuadrat 9. 9 kurangi 1. Bawahnya X-nya diganti 3. Berarti 3 kurangi 1. 9 kurang 1 berapa? Betul 8. Dibagi 3 kurang 1 2. 8 bagi 2 4. Oh sini 4, bro. Ngerti gitu ya? Ngerti lah. Sip. Oh sip. Oke, ngerti ya? Oke, sekarang coba kita gambar nih. Dari ini kita gambar ya. Dari modal tabel ini kita gambar, bro. Kita geser dulu, bro. Ini dia. Oke, kita sudah punya tadi ini fungsi ini. Kalau dibikin tabel kan gini nih. Ini artinya apa nih, bro? Artinya, bro, ini saat apa coba? Ya, saat X-nya min 1, Y-nya 0. X-nya min 1 di sini kurang lebih Y-nya 0. Berarti di sini.
cerai gitu ya. Terus saat X-nya 0, X-nya 0 di sini ya, X-nya 0, Y-nya 1. Berarti X-nya 0 di sini, Y-nya 1. Berarti sini titiknya. Cerai lagi. Saat X-nya 1, ini X-nya 1, Y-nya nggak ada. Ya jangan ditulis, nggak. Saat 1 nggak ada, ya nggak tahu berapa ya. Jadi biarin aja. Saat X-nya 2, Y-nya 3. Saat X-nya 2 ini, Y-nya 3. Jadi kalau saya bikin garis gini, Bro. X-nya 2. Sana gitu ya. Stop. Ini nanti 3 nih sini. Bertemulah di sini, gitu ya. Sip, saat X-nya 2, Y-nya 3 di sini. Terus saat X-nya 3, nih X-nya 3, Y-nya 4. Bikin garis lagi, Bro. Saat X-nya 3, Y-nya 4. Kita bikin ke sana gitu ya. Stop. Kita bikin ke sini. Oke, stop. Berarti titik temunya ini. Lihat, berarti titik-titik ini, Bro, kita hubungkan, Bro. Ini sama ini ya, kita hubungkan. Jadi garisnya gimana coba, ayo. Ya, kita hubungin, Bro, sini, Bro. Kita hubungkan. Kalau kita hubungkan, Mas, Bro. Gambarnya jadi gini nih. Kurang lebih gini ya. Ini dia. Jadi titik-titik yang hijau-hijau ini kita tebeli nih ya. Kita tebelkan. Jadi ini titiknya, Bro. Titik temunya di sini, titik temunya di sini, titik temunya. Yang nggak ada adalah yang ini, Bro. 1 hasilnya berapa, nggak ada kan? Jadi sebenarnya kalau kita gambar, Bro, kalau kita gambar nih, kita gambar jadi gini nih. Sret kesini ya, ini kita gambar kali. Sret kesini. Ini teh nanti bolong sininya ya. Jadi di sini itu nanti bolong. Jadi ini nggak ada nih. Jadi kalau kita gambar, Bro, jadi bolongnya gini nanti. Sini adalah bolong. Seperti ini ya. Jadi nggak ada. Kenapa? Saat dimasukin 1 nggak ada hasilnya, gitu ya. Saat dimasukin 1 nggak ada hasilnya. Tapi, Bro, perhatikan nih ya. Nanti kalau kita pakai limit nih, Bro. Kalau kita pakai limit, saya tulis nih limit sekarang. Sekarang kita limit. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat. Min 1 gitu ya. Dibagi dengan ini X mendekati X min 1 seperti ini ya. Kalau dihitung limit, nanti limitnya tuh ada. Artinya apa sih? Ini loh, Bro. Maksudnya teh gini. Kalau ini 1 kan nggak ada ya, nggak ada hasilnya. Cuman kalau seandainya nanti ya dari sini, kalau seandainya ini saya ganti dengan bukan 1 di sininya, misalnya hampir 1 deh. Hampir 1 teh angka berapa ya? Jadi saya tulis di sini. Saya geser, stop. Saya isi angka di sini, Bro. Di sini nih. Sebelum 1 saya masukin angka di sini, misalnya angkanya 1,99. 1,99. 0,99. Gitu kan? 0,99 artinya hampir 1 ya. Kalau ini mau dimasukin 0,99, kalau nanti kita tarik garis nih. Ini ke sana. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini hasilnya berapa nih kira-kira nanti? Kalau kita hitung dan kita masukkan ke sini, Bro. Ini, Bro, kalau kalian masukin, Bro, sini nih. Ini kalau ini mendekati 1 yaitu 0,99, ini nanti hasilnya juga mendekati 2. Mendekati 2 kurang lebih sekitar 1,99. Seperti itu. Ya, jadi mendekati, semakin ke sini akan semakin mendekati. Itu namanya limit. Jadi mendekati, ya. Jadi artinya semakin dia mendekati 1, baik dari sebelah kiri atau nanti sebelah kanan sini, misalnya saya isi nih, di sini mendekati, misalnya saya isi angka berapa nih? Dekatnya 1, tapi lebih dari 1,001 misalnya gitu ya. Kalau ini kita hitung, Bro, nanti, Bro, kalau kita hitung nih, ini mendekati berapa nih kira-kira ya? Kalau kita hitung nih, kita masukin 1,001, jadi mendekati 1. Di sininya. Nanti di sini juga angkanya akan mendekati 2 nih. Tidak 2 tapi mendekati 2. Nanti kurang lebih sekitar 2,001 ya. Jadi artinya apa? Semakin dia dekat 1, ya, semakin dia dekat 1, angkanya akan semakin dekat 2. Itulah yang artinya limit. Jadi hasil dari ini kalau dilihat dari gambar, Bro. Kalau dilihat dari gambar, semakin angkanya mendekati 1, jadi limit itu mendekati. Ini X menuju 1 atau X mendekati 1. Kalau dia mendekati 1, berarti nanti ini hasilnya mendekati berapa? 2. Gitu, Bro ya. Jadi hasil ini, limit ini jika dia mendekati 1, ini hasilnya 2. 2 di sini maksudnya adalah bukan tepat 2 sebenarnya, tapi mendekati angka 2. Jadi limit itu adalah pendekatan, gitu ya. Ini kalau kita lihat dari apa? Dari gambar ya.
Walaupun nanti dalam penyelesaiannya kita nggak harus selalu gambar gini bro, tapi inilah pengertian dari sebuah limit. Semakin dia mendekati sesuatu gitu ya, dia nanti ketemu nih angkanya berapa ya. Ini sebenarnya bisa dikerjakan tanpa harus kita gambar. Nah, ini untuk pembuktian kalau limit itu mendekati gitu ya, mendekati 1 berarti angkanya mendekati berapa gitu ya. Kalau kita kerjakan tanpa menggunakan gambar ya bisa-bisa saja. Jadi ini bisa kalian kerjakan jadi gini bro, limit x mendekati 1 gitu kan, x kuadrat min 1 dibagi dengan x min 1 itu sama aja bisa kalian tulis gini bro, limit x mendekati 1 gitu kan. X kuadrat min 1 itu bisa difaktorin jadi gini bro, x plus 1 kali x min 1. Bawahnya x min 1 bro. Seperti itu. Kan ini bisa dicoret tuh x min 1-nya. Gitu kan, hilang. Jadi nanti hasilnya bro, ini sama aja dengan limit x mendekati 1 dari apa? Dari ini dia x tambah 1. Satunya ini masukin ke x. Jadi nanti 1 tambah 1 bro. 1 tambah 1 berapa? 2 bro. Itu dia. Ya, jadi artinya ketemu x-nya mendekati 1, hasilnya mendekati 2. Itu kalau kita kerjakan tanpa menggambar ya. Ini barusan kita gambar. Itulah pengertian limit itu seperti itu. Jadi mendekati. Kalau kita hitung biasa tadi pakai fungsi biasa, saat dimasukin 1 kan nggak ada hasilnya tuh. Pakai limit ternyata ada, yaitu berapa? 2. Ocre gitu ya. Itu pengertian dasar tentang limit. Sekarang contoh-contohnya bro. Contoh-contohnya gini bro ya. Sekarang kita nggak akan pakai gambar, langsung kita ke contoh-contoh soalnya bro. Gini bro, are you ready? Ready. Yuk sini lihat. 1. Misalnya kalian punya gini, limit x mendekati 3 dari 2x tambah 4. Seperti ini gitu ya. Ini caranya apa? Ya kita substitusikan langsung aja bro. Kita substitusikan, berarti x-nya diganti berapa? X-nya diganti 3. Berarti nanti hasilnya adalah 2 kali 3 ditambah 4. Hasilnya berapa tuh? 2 kali 3 berapa? 6 ditambah 4. Berarti hasilnya berapa bro? 10. Ya udah selesai. Berarti ini hasilnya ya. Kenapa? Saat disubstitusi langsung sudah ada. Saat dia dimasukin 3 hasilnya 10, atau saat dia mendekati 3 hasilnya mendekati 10. Gimana kalau soalnya sekarang saya rubah gini bro? Lihat, perhatikan di sini. Kalau saya punya limit bro, x mendekati 2 dari x kuadrat min 4 dibagi bawahnya x min 2. Seperti ini. Ini hasilnya apa nih? Coba kalau kita substitusi langsung bro. Coba kalau kita substitusi langsung ya. Kita substitusi langsung. Berarti ini limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Coba kita substitusi langsung deh. Kita masukin angkanya berapa nih? 2. Berarti 2 kuadrat ya. 2 kuadrat kurangi dengan 4 dibagi dengan 2 min 2. 2 kuadrat berapa? 4. Berarti 4 kurangi 4. Bawahnya 2 kurangi 2. Yang atas berapa? 0. Yang bawah berapa? 0. 0 per 0 itu tidak terdefinisi tadi ya. Tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi atau tidak tentu boleh. Ada yang punya tidak terdefinisi atau tidak tentu. Kalau ketemu 0 per 0 seperti ini, berarti ini harus kita aniaya. Kita ulik ya. Kita ulik gimana caranya biar nggak 0 per 0 nih. Coba kita selesaikan di sini bro. Ya. Kita selesaikan di sini bro. Di limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Ini yang atas kita faktorkan coba bro. Limit x mendekati 2 gitu ya. Kalau difaktorkan berarti yang atas apa bro? X plus 2 dikali x min 2 bro. Gitu kan ya. Dibagi bawahnya apa bro? X min 2. Ada yang bisa dicoret nggak bro? Ada mas bro. Mana? X min 2, X min 2. Ocre gitu ya. Kalau saya tulis berarti ini sama aja nanti limit x mendekati 2 dari apa? Dari x tambah 2. Gitu ya. Sekarang x-nya diganti berapa? X-nya diganti 2 ya nggak? Jadi 2 tambah 2. 2 tambah 2 berapa bro? 4. Ini dia jawabannya, yaitu 4 ya.
Kali kalau di substitusi langsung jawabnya 0 per 0. Kalau kita ulik, nah ketemu 4. Jadi artinya apa? Saat dia X-nya mendekati 2, hasilnya mendekati berapa bro? 4. Itulah yang disebut sebagai limit. Gitu ya. Sip. Nah, nanti ada nilai-nilai atau ketetapan-ketetapan di limit yang perlu kalian tahu bro. Ini yuk. Ada nilai-nilai tentu dan ada nilai-nilai tak tentu. Atau nilai-nilai yang ada hasilnya dan nilai-nilai yang tidak ada hasilnya. Oke, sini mas bro. Ini bro, nilai tentu dan tak tentu dalam limit bro. Ya, ini biar nanti nggak bingung ke depannya ya. Gini bro, kalau kalian ketemu A per B, nah ini boleh nih. Kalau di limit A per B itu boleh ya. A dibagi B, jadi ini angka bagi angka boleh. Nanti hasilnya ya berupa angka gitu ya. Ini boleh kalau di limit ya. Nanti kalau kalian punya gini, 0 dibagi sesuatu itu boleh bro. Nah ya, 0 bagi sesuatu berapa? Ya 0. Asalkan sesuatunya K-nya di sini nggak boleh 0 ya, karena 0 per 0 nggak boleh ya. Lagi. Nanti kalau kalian K dibagi 0, nah kalau di limit ketentuannya kalau K dibagi 0, sesuatu dibagi 0 itu kalau di limit ketentuannya jadi tak hingga bro. Jadi tak berhingga gitu ya. Oh cere. Terus lagi bro. Nah, kalau seandainya di limit kalian ketemu sebuah bilangan nanti, sebuah bilangan berapa misalnya K, nah K gitu ya, K sebuah bilangan K terus dibagi dengan tak hingga. Tak hingga itu adalah bilangan yang banyak banget ya, bilangan yang tidak terhitung. Apa contohnya nggak terhitung? Duit, kalau duit masih bisa dihitung. Apa contohnya? Misalnya debu di alam semesta, nggak terhitung tuh ya. Ya apalagi jumlah bintang di langit misalnya nggak terhitung tuh. Jumlah apa misalnya udara di alam raya nggak terhitung. Jumlah cintaku padamu misalnya ya kan nggak terhitung. Jadi kalau sesuatu dibagi sesuatu yang tidak terhitung nanti hasilnya 0 bro. Seperti itu ya. Sip. Tetapi kalau seandainya nanti sesuatu itu membagi tak hingga dibagi sesuatu, dibagi angka gitu ya, ini nanti hasilnya tetap tak hingga. Jadi sesuatu yang banyak banget dibagi sesuatu ya tetap banyak banget ya. Lagi kalau seandainya nanti kalian punya tak hingga ditambah tak hingga, ini hasilnya tetap tak hingga ya. Jadi banyak banget tambah banyak banget ya banyak banget gitu ya. Lagi kalau seandainya nanti kalian punya banyak banget, nah dipangkatin dengan K, tapi K-nya positif ya, K-nya positif, nanti ini hasilnya adalah ya tetap tak hingga ya, dengan catatan K-nya positif atau lebih besar dari 0. Cere gitu ya. Lanjut. Dikit lagi. Kalau seandainya kalian punya ini sekarang apa ya, tak hingga dikali K atau K itu kalian kali dengan tak hingga. Jadi sesuatu yang banyak banget dikali sesuatu, banyak banget dikali sesuatu ya tetap banyak banget ya, seperti itu. Cere ini ingat ya, yang dihafal dipahami ya. Difahami. Ini bentuk-bentuk yang tentu atau yang boleh ya, yang tentu atau yang boleh dalam limit. Boleh lah dalam limit ya. Mungkin kalau di kalkulator ini nggak bisa nih ya, sesuatu bagi 0 tidak terdefinisi. Tapi kalau di dalam limit ini didefinisikan sebagai tak hingga. Cere. Terus nilai tak tentu. Di limit yang tak tentu atau yang nggak boleh. Di limit yang nggak tentu atau yang tidak boleh. Tidak boleh. Itu yang mana aja nih? Lihat, perhatikan sini yuk. Yang tidak boleh itu gini, kalau kalian punya 0 per 0, ini nggak boleh ya. Soalnya banyak yang ngitung teh gini, 0 per 0 mas. Ada yang ngomongnya 0, ada yang 0 per 0 mas. Oh sama mas, atas sama bawah coret-coret gitu mas, jadi hasilnya 1. Nggak boleh ini. Jadi 0 per 0 tidak tentu. Jadi ini nggak boleh nih. Ini nggak boleh, ini tidak boleh. Jadi yang benar 0 per 0 itu nggak bisa dihitung atau tidak tentu ya. Terus yang nggak boleh lagi atau yang tidak tentu lagi adalah di limit 0 pangkat 0. 0 pangkat 0. Terus yang tidak tentu lagi di limit adalah tak hingga dibagi tak hingga. Gitu. Banyak banget dibagi banyak banget, ya nggak tahu hasilnya berapa ya nggak. Terus lagi di limit yang tidak boleh lagi adalah tak hingga dikurangi tak hingga. Banyak banget kurangi banyak banget, ya nggak tahu ya nggak. Gitu ya. Jadi itu nilai-nilai yang perlu kalian ketahui. Cere itu ya. Sip, itu pengertian dasar tentang apa mas bro? Limit. Cere. Ada pertanyaan? Tidak ada. Asik. Oke, see you. Bye bye.